Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melangsungkan pembelajaran meskipun dalam bentuk video. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai pertemuan pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membahas materi pada hari ini, saya akan menyajikan 3 buah gambar yang berkaitan erat dengan materi pada hari ini. Gambar apa saja itu? Mari kita lihat. Gambar yang pertama, ini ada seekor merpati. Di belakangnya ada botol kecil. Biasanya botol kecil itu menjadi tempat untuk meletakkan surat-surat yang ditulis oleh manusia dan akan disampaikan kepada kerabatnya yang jauh. Jadi burung merpati ini bisa menyampaikan kabar dan pesan. Teks pada hari ini dia berhubungan dengan penyampaian kabar. Selanjutnya ada seseorang yang di lengannya itu ada kamera dan juga di lehernya itu dikalungkan juga kamera. Orang ini adalah seorang reporter. Jadi teks pada hari ini dia berhubungan dengan reporter atau seseorang yang sering meliput kejadian-kejadian menarik. Selanjutnya ada gambar koran. Ini koran terdapat beberapa informasi penting mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian yang hangat dan menarik. Nah, pernahkah kalian melihat gambar-gambar di atas? Kira-kira teks apa yang berhubungan dengan gambar-gambar tersebut? Ya, benar. Teks yang berhubungan dengan ketiga gambar di atas adalah teks berita. Hari ini kita belajar teks berita. Adapun KD yang akan kita capai yaitu KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan KD 4.1 menyimpulkan isi dari berita. Perlu kalian ketahui dalam kurikulum 2013 KD itu adalah kompetensi dasar. Setiap KD yang diberi angka 3 itu adalah KD pengetahuan dan setiap KD yang diberi angka 4 itu adalah KD keterampilan. Untuk memudahkan kita dalam memahami KD yang akan kita pelajari, saya sudah menyiapkan 4 kata kunci. Yang pertama ada kata kunci mengidentifikasi awan. Terus yang kedua ada kata unsur-unsur. Dan yang ketiga ada kata teks berita.
Dan yang terakhir ada kata menyimpulkan. Mari kita telaah satu persatu. Yang pertama yaitu kata mengidentifikasi. Jika kita pisahkan atau kita bedah kata ini, dia terdapat dua kata, ada kata meng dan kata identifikasi. Kata meng itu adalah awalan yang membentuk kata kerja. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada awalan, ada sisipan, dan ada akhiran. Untuk kata mengidentifikasi dia hanya ada awalan, dan awalan yang digunakan adalah awalan meng yang membentuk kata kerja. Kata kerja yang ia akan hasilkan itu ya kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Apa itu kata kerja transitif dan intransitif? Saya akan jelaskan disertai contoh. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjelaskan apa yang sedang ia kerjakan. Dan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak perlu objek atau tidak membutuhkan objek, dia sudah jelas apa yang sedang ia lakukan. Kata kerja transitif ini contohnya ayah mengerjakan tugas sekolah. Hal yang perlu kalian ingat dalam dalam kalimat bahasa Indonesia itu terdapat pola. Polanya itu terdiri dari SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek itu berfungsi untuk menyatakan pelaku. Predikat itu adalah menyatakan sesuatu yang terbentuk dari kata kerja dan atau kata benda. Terus objek itu menjadi sasaran, dan keterangan itu terdiri atas keterangan waktu, tempat, dan suasana. Seperti itu. Melihat contoh ini, ayah itu sebagai subjek, mengerjakan itu sebagai predikat. Dan kata tugas sekolah itu adalah objek. Kata tugas sekolah ini menjelaskan apa yang sedang ayah kerjakan. Sehingga contoh dari kalimat ayah mengerjakan tugas sekolah termasuk kata kerja transitif, di mana kata kerjanya perlu objek untuk menjelaskan apa yang sedang ia lakukan. Dan kata kerja intransitif contohnya seperti ini, ayam berkokok sejak subuh. Ayam ini adalah subjeknya, terus apa yang dia lakukan yaitu berkokok. Berkokok itu kalian sudah tahu, dan dia tidak perlu objek lagi, sehingga kalian sudah tahu ayam berkokok itu seperti apa. Sejak subuh ini hanyalah keterangan waktu. Selanjutnya identifikasi. Identifikasi ini dia pengertiannya jika kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada banyak. Yang saya pilih hanya dua saja. Yang pertama itu tanda kenal diri, yang kedua itu penentuan atau penetapan identitas seseorang atau benda. Bisa disimpulkan bahwa kata mengidentifikasi itu adalah suatu pekerjaan atau suatu tindakan di mana kalian akan menetapkan identitas terhadap sesuatu atau benda. Karena ini adalah teks berita, berarti kita akan mengidentifikasi atau menetapkan identitas dari sebuah benda berupa berita. Selanjutnya ada kata unsur-unsur. Kata unsur-unsur itu berasal dari kata dasar unsur yang artinya sesuai KBBI itu terdiri atas dua. Ada bagian terkecil dari suatu benda dan ada juga kelompok kecil dari kelompok besar. Unsur-unsur ini bisa mengalami bentuk kata ulang. Bentuk kata ulang yang menyatakan bahwa benda itu bermacam-macam. Misalnya, contoh lain dari bentuk kata ulang itu ada buah-buahan, sayur-sayuran, buku-bukuan. Dari kata ulang ini bisa kita lihat bahwa benda itu tidak hanya satu, melainkan banyak, sama halnya dengan unsur ini. Jadi unsur-unsur dari berita itu bukan hanya satu, tetapi ada banyak. Selanjutnya ada teks dan berita. Teks yaitu bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran. Terus berita itu ada
5 di sini saya paparkan. Yang pertama itu cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Setiap kejadian tidak bisa dikatakan berita jika dia tidak menarik dan hangat. Maksud hangat di sini yaitu menjadi pembicaraan yang lagi tren di kalangan masyarakat. Jadi yang disebut berita itu adalah peristiwa yang menarik dan yang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Berita juga dapat dikatakan sebagai kabar, laporan, pemberitahuan, atau pengumuman. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa teks berita adalah bahan tertulis yang dapat memberikan keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Atau bisa juga, teks berita adalah bahan tertulis yang memberikan keterangan kejadian, kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Selanjutnya ada kata menyimpulkan. Menyimpulkan jika dipilah itu terdiri dari 3 kata. Kata me, kata simpul, dan kata kan. Kata me ini adalah awalan. Awalan yang akan berubah menjadi man jika kata dasar yang melekat pada awalan me itu diawali dengan huruf S. Simpul itu diawali dengan huruf S sehingga awalan me berubah menjadi man. Simpul itu ada 2 maknanya. Simpul bisa dikatakan ikatan pada tali atau benang. Simpul juga bisa dikatakan apa-apa yang perlu diingat. Dan kan ini adalah akhiran. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dalam bahasa Indonesia ada awalan, ada sisipan, dan akhiran. Pada kata menyimpulkan itu melekat awalan dan akhiran, awalan me dan akhiran kan. Fungsi dari akhiran kan itu dia membentuk kata kerja. Dia akan menjadi kata kerja imperatif jika tidak diberi awalan me, dan akan menjadi kata kerja indikatif jika diberi awalan me atau di. Kata kerja indikatif itu kata kerja yang menggambarkan kenyataan nyata. Contoh, mewarnai, menggarami, seperti itu. Kata menyimpulkan juga termasuk dalam kata kerja indikatif, di mana dia diberi awalan me dan akhiran kan. Para pakar bahasa menyimpulkan pengertian dari menyimpulkan itu adalah mengikhtisarkan atau menetapkan, menyarikan pendapat dan sebagainya berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam karangan. Adapun langkah-langkah menyimpulkan teks berita ini saya sajikan 3. Yang pertama, kalian perlu mendengar atau membaca atau kalau boleh mendengar dan menyimak serta membaca berita yang kalian dengar atau baca, seperti itu. Kemudian kalian mencatat unsur-unsur dari berita. Sebentar kita akan bahas apa saja unsur-unsur teks berita. Setelah kalian temukan unsur-unsur berita, kalian susun kembali unsur-unsur tersebut menjadi satu paragraf yang padu. Satu paragraf padu itu terdiri dari 3 atau 4 kalimat. Jika ada paragraf yang terdiri dari 5 kalimat, berarti itu bukan paragraf yang padu. Apa saja unsur-unsur teks berita? Ini ada what, who, why, when, where, dan how. Kalian pasti sudah pernah mendengar istilahnya dalam bahasa Inggris, yaitu 5W tambah 1H. Untuk bahasa Indonesianya ada jembatan keledainya atau ada kata kuncinya, yaitu adik Simba. Adik Simba itu berasal dari kata A apa, DI itu adalah di mana, K itu kapan, SI siapa, M mengapa, BA itu bagaimana. Fungsi dari unsur-unsur teks berita sebagai berikut. Apa itu menanyakan peristiwa atau kejadian. Di mana itu menanyakan tempat. Info penting untuk kalian, setiap kata depan di dan ke
bertemu dengan kata dasar yang menunjukkan tempat dan waktu, itu tulisannya terpisah. Seperti pada kata di mana, karena dia menanyakan tempat, jadi di mana itu harus ditulis terpisah. Kalau di rumah juga terpisah, di rumah. Rumah itu menunjukkan tempat. Kalau di zaman dulu itu juga ditulis secara terpisah, karena zaman dulu menunjukkan waktu. Jadi perlu diingat, setiap kata di dan ke bertemu dengan kata dasar yang menunjukkan tempat dan waktu, dia harus ditulis terpisah. Kemudian unsur kapan, dia menanyakan waktu. Siapa menanyakan pelaku, mengapa menanyakan alasan, dan bagaimana menanyakan kronologi tahap-tahap kejadian atau keadaan yang ada. Inilah fungsi dari unsur-unsur teks berita. Jadi ketika kalian akan menyimpulkan sebuah berita, kalian harus membacanya terlebih dahulu atau mendengar serta menyimaknya. Kemudian kalian tentukan unsur-unsur dari teks berita tersebut. Ini ada sebuah contoh berita dan cara kalian menentukan unsur-unsur dari berita di atas. Berita ini saya kutip dari kompas.com. Isi beritanya bangunan ikonik yang berdiri di Istanbul, Turki, Hagia Sophia telah resmi kembali difungsikan menjadi masjid oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Jumat 10 Juli 2020. Sebelumnya, bangunan besar yang menjadi daya tarik wisata Turki ini difungsikan sebagai sebuah museum. Pada 1934, Hagia Sophia menjadi museum lantaran keputusan dari Badan PBB UNESCO di bawah pendiri Republik Turki Ataturk. Ditarik mundur jauh ke belakang, di awal pendiriannya pada tahun 537 Masehi, Hagia Sophia dibangun untuk menjadi gereja besar yang menghadap ke pelabuhan Golden Horn. Tugas pertama yaitu menentukan unsur adik Simba pada teks di atas. Yang kedua, kalian akan membuat simpulan dari teks berita tersebut. Cara mengerjakan, di sini unsur-unsur yang saya temukan itu ada 4. Mengapa kita mulai dengan unsur di mana? Karena pada berita ini yang dijelaskan pertama itu adalah tempatnya dulu. Jadi unsur yang kita temukan pada awal kalimat itu dia mengandung penjelasan tentang tempat, sehingga unsur pertama yang kita temukan adalah unsur di mana. Bentuk pertanyaannya, di mana Hagia Sophia dibangun? Istanbul, Turki. Terus siapa yang meresmikan Hagia Sophia menjadi masjid? Unsur kedua yang kita temukan yaitu siapa, karena pada kalimat pertama itu dijelaskan pelaku atau seseorang yang telah meresmikan Hagia Sophia itu menjadi masjid. Unsur yang ketiga itu ada kapan. Di sini dijelaskan ada waktunya, Jumat 10 Juli 2020. Dan unsur yang terakhir itu mengapa. Mengapa itu menanyakan alasan kenapa Hagia Sophia dijadikan museum. Jadi jawabannya adalah Hagia Sophia menjadi museum lantaran keputusan dari PBB UNESCO di bawah pendiri Republik Turki Ataturk. Dari unsur-unsur tersebut kita bisa menyusun kembali unsur-unsur tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu, di mana yang padu itu terdiri dari 3 atau 4 kalimat. Setiap kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Jadi untuk simpulan yang saya buat ini ada 4 kalimat. Untuk menyusun simpulan bisa menggunakan bahasa kalian sendiri. Kalian susun kembali, contohnya seperti ini. Bangunan ikonik yang berdiri di Istanbul, Turki, Hagia Sophia telah diresmikan menjadi masjid oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Peresmian itu dilaksanakan pada hari Jumat 10 Juli 2020. Sebelum diresmikan menjadi masjid, Hagia Sophia menjadi museum. Hagia Sophia menjadi museum dikarenakan adanya keputusan dari PBB UNESCO di bawah pendiri Republik Turki. Tugas 1. Simaklah satu berita dari televisi, radio, atau internet. Kedua, kalian tulis kembali berita yang sudah kalian simak tersebut. Setelah kalian tulis, kalian identifikasi unsur-unsur teks berita yang ada. Kemudian, dari unsur-unsur tersebut, buatlah sebuah simpulan. Tugasnya ditulis tangan, kemudian difoto, dan fotonya itu dikirim via email saya. Baik, jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya secara langsung via WA. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.